warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Su? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Bu Su. Saya akan mengajukan pertanyaan ya Bu Su. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Terus apakah coaching ini itu sudah sesuai dengan alur theta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa juga Bu untuk disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu? Oh iya, terima kasih Bu Hermi atas kesediaannya nanti mengobservasi praktek coaching saya ya. Jadi pada praktek coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi pertama-tama kehadiran penuh, kemudian yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi membuat pertanyaan berbobot bagi coaching. Nah, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Nah iya. Secara lebih spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi di bidang ini, kemampuan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Demikian Bu Hermi. Ya. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya ingin melihat pada diri coaching itu nanti coaching bisa menceritakan permasalahannya, ataupun coaching bisa menyampaikan hal-hal yang akan menjadi fokus peningkatan kompetensi dirinya, dan juga saya ingin melihat pada diri coaching nanti bisa menemukan sendiri solusi bagi permasalahannya, ataupun langkah-langkah yang akan coaching lakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi diri. Nah, demikian dulu ya Bu pra-observasinya. Silakan Ibu nanti melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lin? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Bu Lin, pada sesi coaching kali ini Bu Lin ingin kita memperbincangkan tentang apa ini Bu Lin? Ini Bu Sum, saya punya siswa itu kalau ada pembelajaran ngobrol, diskusi dengan temannya, sehingga kan kegiatan pembelajaran di kelas tidak kondusif. Jadi ini ya Bu Lin menghadapi satu kondisi di mana ada siswa Bu Lin yang terlihat suka usil, senang ngobrol, jadi suasana kelas tidak kondusif. Kemudian dari sesi coaching kali ini yang Bu Lin harapkan nanti Bu Lin dapatkan apa Bu Lin? Ya, yang ingin saya dapat dari pembicaraan ini Bu Sum, saya menginginkan bagaimana caranya siswa tersebut itu bisa fokus untuk menerima pelajaran. Kalau selama ini yang sudah Bu Lin lakukan sendiri itu apa Bu Lin? Dulu itu pernah saya Bu ya melaksanakan kesepakatan kelas, tetapi mungkin ada satu yang belum tercover Bu Sum, itu yang menghargai orang lain itu belum termasukkan. Mungkin nanti pas masuk baru saya masukkan. Nanti siswa-siswa saya kesepakatan kelas nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah disepakati. Jadi Bu Lin pernah melakukan ini ya, apa sebagai cara untuk siswa bisa lebih kondusif, suasana kelas lebih kondusif. Bu Lin sudah mencoba untuk menerapkan tadi
kemudian ini tentang situasi yang menurut Bu Lin tadi belum kondusif itu, kira-kira menurut Bu Lin itu situasi kondusif kelas itu gambarannya seperti apa Bu Lin? Gambaran ideal kelas menurut Bu Lin? Kalau kelas yang ideal menurut saya itu busung ya, pengetahuan saya. Jadi kalau yang kondusif ya yang nyaman, menyenangkan, kemudian pembelajarannya ya berpusat pada murid sesuai dengan minat murid. Jadi gambaran kelas yang ideal menurut Bu Lin tadi nyaman, kemudian kelasnya berpusat pada murid ya. Dan kalau kita coba analogikan kondisi ideal itu kita kasih angka 10, ini kondisi kelas Bu Lin saat ini ada di angka berapa Bu Lin? Saya kira masih di angka 6 terus. Angka 6 Iya. Karena tadi ya tertangkap oleh pengamatan Bu Lin bahwa masih ada yang usia ya, kemudian apa namanya suka ngobrol tadi ya. Kemudian kira-kira Bu Lin ingin meningkatkan kondisi kelas yang tadi apa sesuai gambaran Bu Lin yang ideal kondusif ke level berapa Bu Lin dari angka 6? Saya berpikiran ke level 7 Bu. Ke level 7 Ya. Jadi ada satu peningkatan ya dari 6 menjadi 7. Nah kemudian kira-kira kedepannya Bu Lin ingin melakukan langkah-langkah seperti apa Bu Lin? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, praktek yang dulu kesepakatan kelas tapi Ya. belum tercover. Ya. Ini jalan baru untuk menghargai orang lain Oh sama-sama. iya. Kemudian yang kedua dengan mengadakan perubahan dengan metode atau Metode media ya Bu. Oke. Kalau mungkin yang dulu itu mungkin masih kayak konvensional, ceramah lebih banyak ceramahnya. Nah sekarang saya berpikir kayaknya tidak salahnya untuk yang inovatif. Inovatif bisa dengan tidak harus pakai itu ya kasih dan sebagainya, bisa pakai apa stick note dan sebagainya, puisi juga bisa. Kemudian video pembelajaran ya ini maksudnya pemikiran saya ke depannya mungkin seperti itu. Iya. Jadi nanti ke depan Bu Lin akan mencoba untuk memperbaiki kembali isi dari kesepakatan kelas ya, poin tentang menghargai ya. Kemudian juga akan mulai apa namanya mengusahakan agar belajar jadi lebih kreatif dan inovatif ya, tidak harus dengan menggunakan teknologi ya, bisa pakai alat bantu Stino dan persisnya. Dan kira-kira apa namanya Bu Lin akan memulai hal itu semuanya kira-kira kapan Bu Lin? Ini karena masih libur, Oh, iya. insya Allah tahun ajaran baru ini berarti minggu terakhir ini Agustus. Juli ya Bu ya? Juli. Oh iya, kita masukkan Juli tanggal 22 lagi dan insya Allah pertama masuk atau maksimal ya pas akhir Juli nanti. Iya. Berarti sesegera mungkin ya Bu Lin. Ya semoga nanti Bu Lin bisa menerapkan tadi langkah-langkah yang sudah ditemukan ya. Dan nanti apa namanya ada perubahan dari kelas yang tadi ada di level 6 dan harapan Bu Lin ada naik satu peningkatan menjadi level 7 bisa tercapai dengan langkah-langkah yang tadi Bu Lin sudah sampaikan. Demikian nanti mungkin setelah Bu Lin melakukan tadi rencana-rencana yang 2 langkah tadi nggih, nanti bisa kita lanjutkan lagi sesi coachingnya Bu Lin nggih, untuk melihat kira-kira perubahan apa yang terjadi pada kelas Bu Lin setelah Bu Lin menerapkan tadi langkah-langkah yang Bu Lin temukan. Oke. Kemudian Bu Lin melalui sesi coaching ini kira-kira Bu Lin merasakan apa Bu Lin? Ya, perasaannya agak senang karena apa yang jadi pemikiran untuk saya, persoalan saya selama ini setelah saya dengan Bu Siti Sumaro akhirnya terpecahkan sampai sebenarnya. Oke, karena sudah menjelang asar ya Bu Lin, nanti kita bersama-sama bisa salat asar berjamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu Sum, tadi sudah melakukan coaching ya Bu Sum Iya, sama Bu Lin alhamdulillah. nanti. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Sum. Yang pertama itu apa
saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Zum capai gitu? Jadi waktu praktek coaching ya, saya melaksanakan coaching dengan Bu Lin, saya merasa sih insya Allah sepertinya alur tirta yang menjadi tahapan coaching sendiri sudah saya lakukan gitu. Jadi saya sudah menanyakan kira-kira coachingnya tujuannya untuk apa, kemudian Bu Lin sebagai coach tadi sudah juga menyampaikan dan sudah berhasil diidentifikasi permasalahannya, dan juga Bu Lin sebagai coach tadi sudah bisa mengungkapkan langkah-langkah yang menjadi rencana aksinya, dan terakhir juga Bu Lin sebagai coach nanti akan melaksanakannya. Jadi ini bisa kita sebut sebagai tahapan tanggung jawab pada diri coachingnya. Jadi kalau saya simpulkan, insya Allah di praktek coaching saya sudah ada alur tirtanya, begitu Bu Hermin. Kemudian juga tadi coachingnya, insya Allah dialognya juga mengalir, Bu Lin nyaman menyampaikan masalahnya dan juga berhasil menemukan solusi-solusinya. Iya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer itu tadi memang proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu, terus sudah sesuai dengan alur tirtanya. Terus tadi juga Bu Zum sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan kepada Bu Lin terhadap coaching. Nah, terus tadi kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah Bu Lin sampaikan ya, Bu Zum sampaikan. Nah, sebelum kita tutup itu kompetensi apa lagi Bu Zum yang ingin Bu Zum lakukan gitu? Saya ke depannya mungkin melalui praktek coaching yang lain-lain nanti deh, entah ke guru lagi atau ke teman guru yang lainnya, saya ingin mengembangkan kompetensi membuat atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada diri coaching, sehingga coaching bisa tergali lagi mungkin permasalahan-permasalahannya, juga tergali lagi solusi-solusi yang saya yakin setiap diri orang itu, guru itu, misalkan dia menemukan permasalahan, pasti juga dia sebetulnya punya segudang solusi atas permasalahannya tadi. Iya. Nah, berarti tadi coach sudah menemukan solusinya ya Bu terhadap permasalahan yang dihadapi. Terus tadi proses coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coachingnya deh, alhamdulillah. Nah, semoga kedepannya kita nanti bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu. Terus demikian observasi kita hari ini, semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu Zum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu